Ready, go! Kisah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kisah ini berawal dari kisah seorang tukang urut. Dia bercerita, dulu pernah lewat suatu sawah, waktu masih bekerja di sawah. Dia melihat sebuah cahaya, sesuatu yang kena sinar matahari dan berkilauan. Dia mendekati cahaya itu. Dan setelah didekati, ternyata itu emas berwujud kerang yang besar dan di tengah kerang itu ada mutiara berlian. Karena tertarik maka perempuan tukang pijit itu mendekat. Tapi belum sampai dekat, dia melihat ular sebesar paha melingkari kerang itu. Dia tak jadi mendekat dan lari terbirit-birit. Dari cerita itu saya panggil ular yang diceritakan oleh tukang pijit itu. Dan datanglah ular siluman. "Kamu siapa?" tanyaku. "Saya Panglima," jawabnya. "Panglima, kalau kamu Panglima, berarti ada rajamu." Dia diam saja. "Kamu kok dilihat orang melingkari sebuah kerang itu kenapa?" "Itu kerang harta peninggalan kami satu-satunya." "Apa kalian itu yang dimintai pesugihan oleh orang-orang sini?" "Dulu iya, sekarang sudah tidak lagi." "Kenapa?" "Tempat kami sudah dihancurkan." "Kamu ini dulu hidup di zaman siapa?" "Hidup di zaman Syekh Hanafi." "Siapa itu?" "Orang yang menjadikan kami siluman." "Kok saya tidak tahu? Kalian hidup di zaman kerajaan apa dulu sebagai manusia?" "Kami hidup di kerajaan Blambangan." "Apa kalian tidak tahu dengan Syekh Subakir?" "Yaitu dia, kami menyebutnya Syekh Hanafi. Dia yang menjadikan kami siluman." "Maksudnya kalian bertarung dengan Syekh Subakir, lalu kalian kalah?" "Ya, saya ini keturunan Syekh Subakir." "Apa buktinya?" "Kalian pernah mendengar orang yang bernama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana?" "Ya, pernah mendengar." "Apa yang kalian dengar?" "Dia penguasa semua alam gaib." "Saya itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana." Dia mundur. "Apa buktinya?" "Bukti apa yang kamu inginkan? Apa kamu mau nyoba jentikkan tanganku? Satu jentikan saja akan menjadikanmu lebur jadi debu." "Tidak, saya tidak berani." "Lalu saya harus membuktikan dengan apa?" "Saya dijuluki Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana karena menaklukkan semua kahyangan. Jadi bisa dicoba apa saya asli atau bukan." "Ya, ya, saya percaya. Saya tunduk dan taat pada Paduka." "Nah, panggil semua ular yang di sana juga rajamu. Bilang dipanggil Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana." Lalu dia memanggil semua siluman ular dan rajanya, dan semua tunduk, lalu saya muslimkan semua. Dan semua ku perintahkan kembali ke tempatnya semula. Sejarah singkat Syekh Subakir, yang sangat berjasa dalam menumbali tanah Jawa. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa, dikisahkan
Sudah beberapa kali utusan dari negeri Arab untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya, dan Nusantara pada umumnya, tapi telah gagal secara makro. Disebabkan orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama. Dengan tokoh-tokoh gaibnya masih sangat menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Para ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam mendapat halangan yang sangat berat. Meskipun berkembang, tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil. Tidak bisa berkembang secara luas. Secara skala besar dapat dikatakan gagal. Maka diutuslah Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dengan membawa batu hitam yang dipasang oleh Syekh Subakir di seantero Nusantara. Untuk tanah Jawa, diletakkan di tengah-tengahnya, yaitu di Gunung Tidar. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Syekh Subakirlah yang mampu meredam amukan dari mereka. Syekh Subakir berasal dari Iran. Dalam riwayat lain, Syekh Subakir berasal dari Rum. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa. Ahli menumbali daerah yang angker yang dihuni jin fasik jahat. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini banyak ditemukan situs-situs peninggalan zaman dulu. Salah satunya ditemukan situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Saya iseng ingin bertanya kepada penunggu situs itu, sekedar menggali kebenaran peninggalan siapa situs itu. Saya panggil penjaga gaibnya, dan datang di depan saya. "Kamu penjaga peninggalan ini?" Saya tanya sambil saya tunjukkan video ditemukannya situs peninggalan kerajaan. "Ya benar, saya salah satu penjaganya." Jawabnya, "Kamu golongan jin apa siluman?" "Saya golongan siluman." "Itu yang ditemukan peninggalan kerajaan mana?" "Kerajaan Majapahit." "Berarti negara ini akan jaya lagi?" "Saya dengar jika kerajaan Majapahit timbul lagi, maka negara akan jaya." "Itu benar, tapi waktunya masih lama. Kan selama ini nyatanya kerajaan Majapahit tidak ditemukan dan baru ditemukan sekarang. Berarti sudah dekat." "Tidak, itu waktunya masih lama." "Apa di bawah sana banyak harta peninggalan yang terkubur?" "Banyak." "Apa nanti akan ditemukan oleh orang yang menggali situs itu?" "Tidak akan bisa, mereka tak akan menemukan." "Kenapa?" "Karena bukan hak mereka." "Lalu hak siapa?" "Itu hak raja kami." "Siapa rajamu?" "Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana." "Bukankah itu nama saya?" Kataku, "Apa buktinya?" Dia balik, bertanya, "Maksudmu mau bukti apa?" Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu keturunan semua raja-raja. Darah raja-raja mengalir di dalam darahnya,
Beliau juga keturunan Prabu Siliwangi. Beliau juga keturunan Lalu jika Anda benar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, ada bukti dari keturunan Prabu Siliwangi, tunjukkan kujang kembar yang di dalam tubuh Anda. Ini, saya keluarkan kujang kembar yang pernah diberikan Prabu Siliwangi. Dia langsung bersimpuh menyembah. Ampun Paduka, hamba tidak tahu kalau berhadapan dengan Paduka. Jika saya salah, silahkan hamba dihukum. Ini juga untuk kehati-hatian hamba agar tidak salah menjaga amanah yang diserahkan kepada kami, karena banyak yang mengaku-aku sebagai Paduka. Kalau boleh satu lagi tanda Paduka adalah punya cahaya, kalau boleh hamba ingin memastikan ini benar Paduka, kalau boleh Paduka tunjukkan cahaya tubuh Paduka. Lalu saya buka penutup cahaya tubuh saya. Dia makin bersujud. Sudah hamba percaya dengan Paduka, silahkan dikembalikan cahaya Paduka, hamba tidak kuat. Lalu saya tutup cahaya tubuh saya. Hamba akan menjaga warisan Paduka sampai warisan Paduka itu Paduka ambil, dan siapa saja yang mengambil bukan atas izin dan perintah Paduka akan kami bunuh. Itu perintah kepada kami dari raja-raja terdahulu. Ya, itu sudah tugasmu. Saya senang kamu amanah dalam menjalankan tugas. Hamba mohon diri untuk kembali menjaga harta peninggalan Paduka, sampai Paduka mengambilnya. Ya, silahkan. Namanya juga cerita gaib. Soal kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam bentuk realisasi dalam kenyataan.